Shalom, kami menyampaikan salam dari pendeta dan majelis jemaat, mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Kita telah memasuki Minggu Advent keempat dengan topik minggu kita hari ini, Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Dalam pengharapan yang hidup, kita menanti-nantikan kedatangannya, karena dialah Raja yang melepaskan kita dari dosa dan kematian. Sebelum kita bernyanyi, marilah saat teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Amin. Sebagai tanda dari kesiapan kita menyambut kedatangannya, marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami,
dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini tertulis dalam Roma pasal 16, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Warta jemaat dapat kita baca pada acara yang telah dibagikan melalui WA Group.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Kitab Samuel yang kedua, pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dengan seksama dalam hati kita masing-masing. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim
atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita sadar bahwa minggu ini kita sudah memasuki Advent yang keempat. Dan tentunya dalam Advent yang keempat ini tetap kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan dengan penuh sukacita untuk perayaan Natal yang akan kita lakukan yang membawa pendamaian. Dan kita meyakini bahwa kita secara serius mengikuti keempat minggu tersebut. Dan mungkin kita juga dapat mengaplikasikan dan mengaktualisasikan ke dalam diri kita masing-masing tentang penekanan-penekanan daripada minggu-minggu Advent yang kita lalui, di mana di sana ada pengharapan, di mana di sana ada kasih dan kesetiaan, di mana di sana kita temukan sukacita, dan yang terakhir kita menemukan damai sejahtera ataupun pendamaian. Empat tahapan ini seharusnya melengkapi dan menyempurnakan kehidupan kita pada masa-masa ini. Keempat uraian tersebut akan menyertai kita di dalam merayakan Natal dan akan memberikan sukacita dan juga damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tetapi sesuai dengan topik minggu yang kita dengarkan, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya, harajaona hot rodi salileng nilelengna, tentu kita tidak akan mengedepankan dan membangun kerajaan duniawi. Banyak sekarang manusia yang ambisi, banyak manusia yang mau dan membangun kerajaan itu ataupun kekuasaan itu ataupun kepemilikan itu hanya dengan cara-cara duniawi. Begitu ambisinya manusia untuk membangun kerajaan duniawi, padahal secara kekristenan ataupun secara iman kita akan membangun kerajaan Allah di dalam Mesiasnya yang kokoh untuk selama-lamanya. Dan memang hanya kerajaan Allah yang melalui Yesus Kristus yang kokoh selama-lamanya yang akan dapat memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Lihat sajalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika manusia mempunyai dan memiliki ambisi di dalam kehidupan setiap hari, apa yang terjadi? Mereka akan menyingkirkan sesamanya. Apa yang terjadi? Mereka akan merangkul orang-orang yang membangun, yang mendukung pola pikirnya dan juga prinsip-prinsip yang ada di dalam hatinya. Tentunya ini akan juga membawa satu kekacauan. Ini akan membawa suatu
kehidupan yang hilangnya pendamaian di dalam kehidupan kita. Memang di dalam teks pada hari ini sesuai dengan konteks apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dipikirkan oleh Daud, dan apa yang dicita-citakan oleh Daud setelah dia mendapat semuanya melalui kerajaannya. Dia memikirkan untuk membangun satu bait Allah, Joroni Debata, yang menjadi tempat berdiamnya Allah, yang menjadi tempat berdiamnya tabut perjanjian tersebut. Tentu kita katakan, Daud merencanakan ini tidak salah. Daud merancangkan dan memikirkan ini tidaklah salah dan keliru. Namun apa yang dia pikirkan dan rencanakan mendirikan rumah bagi Tuhan tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan menyertai Daud. Penyertaan Tuhan tetap bagi Daud selaku raja. Dan bahkan ketika Daud juga melakukan keberdosaan, Allah tetap mengampuni, Allah tetap mengasihani, dan Allah tetap merangkul Daud di dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan terbukti atas Daud yang telah mengaruniakan keamanan, kenyamanan terhadap semua musuh dan yang ada di sekelilingnya. Yang merasakan kediaman yang baik sesuai dengan yang layak ditempatinya. Dan itulah makanya dia berpikirkan bahwa rumah bagi Tuhan tidak ada dan tabut Allah diam di bawah tenda. Keinginan inilah yang membuat Daud untuk melakukan dan merancangkan, memikirkan dan merencanakan rumah bagi Tuhan. Dan dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Dia katakan, baik, saya akan merancangkannya. Tapi Nathan mengatakan, baik, lakukanlah sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang kita katakan, bahwa Daud ingin menyempurnakan kerajaan tersebut melalui caranya sendiri. Tetapi itu tidaklah rencana daripada Tuhan. Tetapi Tuhan akan menunjukkan bagaimana dia memberikan satu kedamaian di dalam hati setiap manusia. Ketika mereka berjalan di padang gurun, ketika mereka belum memiliki raja, ketika mereka pada zaman hakim-hakim, Tuhan memberikan sesuatu hal yang dapat memuaskan mereka. Tuhan memberikan sesuatu hal yang dapat menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi mereka. Hidup dalam penggembaraan ataupun hidup di dalam masa perjalanan yang sulit, Tuhan turut mengembara sampai pada masa hakim, sampai pada masa Saul, bahwa itu bukti Tuhan bersama dengan umatnya dan hadir di dalam umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, masa Daud adalah masa peperangan besar. Tetapi walaupun demikian Tuhan tetap menyertai. Tuhan mengaruniakan terhadap mereka keamanan dari musuh di sekeliling, merancangkan dan memikirkan, mendirikan segala sesuatu yang berkenan ataupun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan masa yang berikutnya adalah masa pendamaian. Sehingga keturunan Daud, yaitu anaknya, mendirikan rumah bagi Tuhan, tidak lagi ditindas ataupun dikejutkan oleh orang-orang yang lalim. Sehingga masa pendamaian mendirikan rumah bagi Tuhan sampai masa Mesias kokoh sampai selama-lamanya. Pendamaian ataupun damai sejahtera yang dimaksudkan adalah tidak adanya peperangan, tidak adanya penindasan, tidak adanya perseteruan. Demikian pula yang dapat kita pahami dengan kokohnya kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu tidak menjadi asing bagi kita ketika kita memasuki masa-masa seperti ini. Yang kita nantikan adalah
Yesus selaku Mesias yang menjadi pendamaian dan kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya. Bukan berarti di dalam setiap masa pendamaian akan menerima segala sesuatu kesalahan, tidak. Tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Tetapi hukum harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kekokohan daripada kerajaan Allah, bukan berarti akan ada di dalamnya kelaliman. Bukan arti ada yang ada di dalamnya suka-suka, lomo-lomoni rohana sabing, tetapi harus hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan. Dan itu yang dikatakan di dalam kehidupan. Aku akan mengangkat bagimu keturunan yang akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukti kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Sebagaimana pada masa Saul, Daud, keluarga dan keturunannya, kerajaannya sampai kerajaan Mesias kokoh selama-lamanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam Matius 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan supaya ia menjadikan hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebatnya kekuasaannya bagi kita yang percaya yang telah dikerjakan oleh Kristus. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang perlu kita tekankan di dalam kehidupan kita, masalah membangun kerajaan Kristus yang kokoh sampai selama-lamanya, itu akan ada dan hadir melalui kehidupan kita sendiri. Memang benar, membangun rumah Tuhan secara fisik bisa dan baik kita lakukan. Tetapi membangun rumah Tuhan adalah melalui cara kita sendiri, melalui cara Tuhan sendiri, yaitu dalam diri setiap manusia. Kita sudah katakan bahwa Natal adalah penyambutan akan kehadiran Kristus. Mari sambut Kristus di dalam hati kita masing-masing, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiran kita masing-masing, supaya Dia yang memberikan di dalam diri kita kebenaran, supaya Dia yang menguasai kita untuk berperilaku. Jauhkanlah ibu bapak saudara-saudara sifat yang selalu membenarkan diri sendiri. Jauhkanlah sifat yang selalu ingin didengarkan oleh orang lain. Jauhkanlah sifat untuk mendominasi orang lain. Karena ketika itu hadir dan ada di dalam diri kita, berarti kita akan tidak mampu untuk membangun kuasa ataupun kerajaan Allah di dunia ini. Tidak semua apa yang kita pikirkan, tidak semua apa yang kita rancangkan, tidak semua apa yang kita rencanakan akan berhasil dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sambut Tuhan, biar Dia yang hidup dalam kita dan rencana Allah akan terjadi melalui kita. Bukan rencana kita yang kita paksakan yang akan disetujui oleh Allah. Biasakanlah diri rendah hati, biasakanlah diri untuk memahami situasi dengan bijak, biasakanlah diri untuk menerima keadaan dengan bijak, tetapi bukan berarti harus hidup di dalam kekeliruan dan kelaliman. Ukuran kebenaran bukan ditentukan oleh manusia, tetapi kebenaran itu sendiri adalah Allah, kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari sambut pendamaian tersebut. Mari sambut damai sejahtera tersebut. Seperti yang kita harapkan, biarlah damai sejahtera yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kita masing-masing, sehingga kehidupan kita akan harmonis, kehidupan kita akan begitu luar biasa,
dan kerajaan Allah kokoh sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada saat ini di mana Tuhan masih menyertai kami. Kami telah melalui 4 tahapan, 4 rangkaian di dalam minggu Advent. Dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kehadiran Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Kristus masuk di dalam hati kami masing-masing setelah kami membersihkan diri kami, membuang dari diri kami segala hal-hal yang dapat menghambat kedatangan Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa akan kami andalkan di dalam kehidupan kami. Janganlah kami mengandalkan pengetahuan kami saja. Kalaupun kami sudah banyak mencapai keberhasilan-keberhasilan dunia ini, janganlah itu mempengaruhi kami untuk hidup di dalam kerajaan Tuhan, sehingga kami akan memaksakan kehendak kami untuk dilakukan di dalam kerajaan-Mu. Singkirkan hal-hal yang demikian dari kami, supaya kami tidak masuk di dalam dosa, supaya kami tidak bergelimang di dalam dosa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah itu dapat kami lakukan sehingga kami dapat sempurna di dalam merayakan perayaan-perayaan Natal yang walaupun harus kami lakukan secara sederhana oleh karena pandemi virus yang masih melanda dunia ini, khususnya negara kami. Tuhan Allah Bapa kami juga mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di dalam 1 semester ini, dan mereka akan menerima hasil dan sudah ada yang menerimanya. Biarlah mereka dapat bersuka cita, yang berprestasi biarlah tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Yang belum puas dengan pencapaian, berikan kepada mereka hati yang bijaksana agar mereka semakin serius di dalam pendidikan mereka. Mungkin ada dari antara warga jemaat dan juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan yang melawat mereka, berkati setiap obat yang mereka pakai, dan berkati setiap tangan yang membantu mereka, khususnya ketika mereka terpapar virus COVID-19 yang sungguh sangat menakutkan. Berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari rasa kekhawatiran, biarlah mereka dapat bersuka cita nantinya. Dan khususnya mungkin ada dari antara anggota jemaat yang sekarang dirawat di Wisma Atlet dan rumah sakit yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami. Engkau senantiasa yang menyertai kami. Kalaupun kami mengalami kesulitan di dalam kehidupan secara ekonomi, tetapi Tuhan sanggup untuk memberikan sukacita bagi kami. Dan biarlah kesulitan tersebut tidak menghambat kami untuk menerima sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, bagi mereka yang bersukacita oleh karena ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan yang membimbing mereka, ajarlah mereka Tuhan, menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan memberkati.